Baik, kita berjumpa kembali pada hari ini. Sehubungan dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Dayak Iban. Hari ini saya ingin memberikan ucapan selamat kepada kita semua karena kita boleh berjumpa kembali dalam keadaan baik. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menyampaikan harta kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Dayak Iban, yaitu tanah. Tanah ini merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Dayak Iban. Tanah ini penting bagi mereka karena semua kegiatan atau aktivitas dalam rangka mencari penghidupan mereka atau nafkah dan juga menyediakan tempat-tempat lain yang diperlukan mereka untuk hidup sementara mereka berada di muka bumi ini. Nah, karena itu sekali lagi saya ingin menyampaikan harta kekayaan bangsa Dayak Iban dari segi tanah ini. Kita tahu bahwa tanah ini mempunyai hal atau banyak barang yang tumbuh dan tersimpan di dalamnya. Yang tumbuh misalnya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan banyak sekali diperlukan, baik untuk konsumsi ataupun untuk keperluan lainnya. Tanaman untuk konsumsi misalnya buah-buahan yang bisa dimakan, sayuran-sayuran yang bisa dimakan, ataupun yang lain, misalnya padi yang bisa dimakan, atau dari hasil hutan yang bisa dimakan, misalnya buah-buah hutan yang boleh dimakan. Dan di tanah juga hidup berbagai binatang yang diperlukan oleh masyarakat Dayak Iban untuk keperluan hidup mereka, untuk asupan mereka sebagai lauk, sehingga hidup mereka semakin lama semakin membaik karena gizi cukup, sayur cukup, daging-daging cukup. Di tanah juga terdapat air yang berada di atas tanah. Dan di dalam tanah pun ada air di dalam tanah. Jadi kita tahu bahwa tanah di atas tanah, di dalam tanah, itu ada yang diperlukan oleh kita manusia. Air misalnya tadi, itu diperlukan untuk konsumsi mereka, untuk diminum, atau diperlukan untuk keperluan lain, mencuci, ada juga digunakan untuk keperluan transportasi. Air juga diperlukan untuk yang lainnya, misalnya untuk mandi dan keperluan lain untuk upacara adat. Misalnya dalam upacara adat untuk memandikan anak atau untuk membuang sejenis yang dilarang, misalnya membuang pantang atau menyelesaikan perkara-perkara yang apabila terjadi pernikahan yang tidak sesuai secara urutan generasi, mereka biasanya buat upacara di air dengan memotong babi ataupun menjala orang-orang yang akan melakukan pernikahan. Sehingga di air itu juga tempat diperlukan untuk keperluan upacara adat demi keberlangsungan hidup manusia Iban yang ada di muka bumi ini. Di atas tanah juga kita melihat diperlukan untuk membuat rumah misalnya. Tahu rumah ini adalah tempat tinggal daripada bangsa Iban.
Apakah dia bentuknya rumah panjang atau tampung menampung atau sambung menyambung antara bumbung satu dengan bumbung yang lainnya, atau juga dia rumah secara pribadi. Nah, itulah pentingnya harta tanah bagi bangsa Daiban. Yang lainnya lagi adalah bahwa di tanah itu mereka perlu untuk menanam padi misalnya, menanam sayur, atau menanam buah-buahan yang lainnya yang diperlukan untuk mereka hidup semasa berada di muka bumi ini. Dan juga tanah ini diperlukan untuk keperluan upacara adat. Jadi banyak acara-acara upacara adat yang dilaksanakan di tanah. Misalnya sewaktu kita mau beladang, mangul misalnya, artinya kita upacara sehubungan dengan tanah yang akan dibuka, maka acaranya juga di tanah. Tempat lain misalnya tanah diperlukan untuk keperluan menyelesaikan perkara-perkara adat yang tidak boleh diselesaikan di rumah, misalnya dia harus diselesaikan di tanah. Misalnya apabila akan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan masalah tanah, antara batas tanah ataupun pencaplokan tanah yang akan diselesaikan secara adat, misalnya dengan sabung ayam, untuk menyelesaikan supaya kelar siapa pemilik tanah itu dan di mana batas yang sebenarnya. Disitulah diadakan sabung ayam. Nah, sabung ayam kita kenal dengan sabung layak, artinya perselisihan itu bisa diselesaikan dengan cara-cara seperti itu. Itu dilaksanakan di tanah. Di samping itu juga tanah ini penting karena bagi orang Iban sekarang lah, dari dulu sampai sekarang, penguburan mereka simpan di dalam tanah. Jadi kubur-kubur itu mesti di atas atau di dalam tanah. Nah, dengan penguburan manusia yang ada dalam tanah, kemudian nanti diberi tanda, kadang-kadang ada rumah kecil atau sekarang telah diperbaiki, sudah dipermak, bagaimana kuburan-kuburan itu bisa dinampakkan dan dilihat oleh anak keturunan atau cucu-cucu mereka. Dengan demikian, jadi banyak sekali fungsi tanah ini yang merupakan harta bagi bangsa Daiban. Ada satu saya ingin sampaikan sehubungan tanah ini. Tanah ini kalau kita melihatnya dari sudut pandangan dari ekonomi, dia sebagai harta atau aset bagi pemiliknya dan juga sebagai faktor produksi. Kalau tanah ini disebut faktor produksi, artinya orang bisa melakukan produksi atau menghasilkan apa yang tertera di atas tanah. Apa yang dihasilkan oleh kita di atas tanah? Seperti kita menanam segala sesuatu yang diperlukan oleh umat manusia. Apakah berupa untuk keperluan makanan pokok atau sayur-sayuran. Di atas tanah juga kita bisa melakukan kegiatan berkaitan dengan perkebunan. Apakah perkebunan buah-buahan ataupun perkebunan untuk kebutuhan lain. Misalnya sekarang kita melihat perkebunan karet, perkebunan lada, kelapa sawit, atau perkebunan lain yang sekarang digalakkan oleh masyarakat. Namanya kalau di hulu itu pore atau kartum, itu semua berada di atas tanah. Kalau mereka ingin memelihara piaraan mereka, ternak mereka juga
melakukannya atau membuatnya di atas tanah. Jadi aktivitas yang berkaitan dengan nafkah mereka itu bersangkut paut atau berduduk pada tanah yang mereka miliki. Bayangkan kalau mereka tidak memiliki tanah, bagaimana sulitnya mereka hidup. Mereka harus menumpang dan mencari tumpangan ataupun menyewa tanah orang atau juga membeli tanah orang. Kalau bagi kita yang mampu membeli, boleh membeli tanah. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan untuk membeli tanah, tetapi dia memerlukan tanah untuk hidup, bagaimana? Nah, inilah yang perlu dirundingkan dan dipikirkan oleh kita sebagai pemilik faktor produksi atau oleh kita sebagai pemilik tanah yang tersedia. Karena tanah yang ada adalah untuk keperluan secara bersama-sama dengan baik dan teratur. Jadi dengan arti kata bahwa harta yang dimiliki adalah dalam rangka membantu manusia yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita melihat tanah ini bisa digunakan bagi distributor untuk melakukan kegiatannya, yaitu memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen. Memang lewat air bisa, lewat udara bisa. Orang memindahkan barang yang dihasilkan oleh produsen. Kalau lewat udara bisa saja lewat pesawat. Itu bandara ada kargo-kargo yang dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian bisa juga lewat air, lewat sungai. Kalau lewat laut misalnya kapal yang berangkat dari suatu tempat mengantar barang ke tempat lain. Demikian juga di air, misalnya kalau kita zaman dulu ke Kapuasulu, ke Pontianak misalnya, dia dulu zaman menggunakan air, maka boleh menggunakan motor, klotok, memindahkan barang yang diperlukan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Artinya distributor memindahkan barangnya melewati air, juga melewati darat, bisa melewati udara. Tetapi walaupun dia melewati air, melewati laut, melewati udara, dia akan tetap akan mensandarkan dirinya pada darat. Misalnya kapal, dia akan singgah di pelabuhan. Pelabuhan itu akan berada di darat. Motor tambang yang mulanya dia lewat sungai, tapi apabila dia sudah singgah, dia akan singgah di pantai, di darat. Demikian juga bandara, tanah. Bandara berada di atas tanah. Pesawat yang landing membawa barang-barang, dia landing di tanah. Memang bisa landing di air, tapi juga tetap barang itu akan dibawa ke tanah. Karena di tanah ini banyak manusia yang tinggal, atau lebih ramai manusia tinggal di atas tanah. Nah, begitu pentingnya tanah bagi bangsa Daiban, bahwa tanah ini adalah tempat hidup mereka. Dia merupakan kekayaan mereka, tempat hidup mereka, tempat mereka berusaha. Dan sementara mereka berada di tanah juga, mereka beranak dan bercucu. Artinya keturunan mereka bisa berlangsung terus-menerus sampai masa tertentu di tempat mereka tinggal atau di atas tanah. Dengan demikian, tanah ini bagi bangsa Daiban dia sangat penting. Bahkan kalau kita memperhatikan, apabila ada pergolakan atau ada perselisihan terhadap tanah, maka
akan diambil kira atau diambil cara bagaimana menyelesaikannya. Kadang-kadang bisa diselesaikan dengan baik melalui atur yang dilaksanakan atau diatur oleh orang tua-tua, pemuka masyarakat, juga bahkan sampai ke pengadilan. Ada juga diatur menggunakan cara-cara tertentu, misalnya menggunakan ayam untuk menyelesaikan menentukan siapa pemilik tanah yang sebenarnya, batas yang mana yang betul, pemilik siapa dan di mana tanah itu dipunyai oleh seseorang. Nah, kadang-kadang juga harta tanah ini bisa menimbulkan pertentangan yang sangat besar. Bahkan bisa menimbulkan pertentangan yang bisa menghilangkan nyawa. Kadang-kadang kalau urusan tidak bisa diselesaikan, kadang-kadang barang tajam, misalnya dalam kepengurusannya mereka menggunakan senjata dan parang, akan melakukan suatu tindakan kekasaran atau katakanlah mau saling mengancam satu dengan yang lainnya. Jadi harta tanah ini dia bisa menimbulkan kematian bagi suatu masyarakat. Kalau masyarakat itu tidak teratur menggunakannya, atau masyarakat lain yang tidak memiliki tanah, mereka akan menceploknya, atau juga mereka ke depan bisa merusak tanah dan wilayah mereka, maka tanah dan wilayah mereka akan juga rusak. Apabila wilayah atau tanah di atas tanah itu dirusak, tumbuh-tumbuhan atau kayu-kayu ditebang di pinggir-pinggir sungai atau di bukit-bukit, di gunung-gunung, maka tanah juga tidak mampu lagi untuk menahan daripada air. Apabila hujan begitu panjang, maka terjadilah banjir yang boleh menghantam kehidupan mereka, kehidupan keberlanjutan mereka di masa yang akan datang. Nah, karena itu harta tanah ini mesti dijaga dengan baik, digunakan dengan baik, dirancang dengan baik, lalu apabila dikerjasamakan, mesti dikerjasamakan dengan baik. Sebab tanah dan apa yang terdapat di atasnya, kalau digunakan secara serampangan atau dikeruk sedemikian rupa, tidak mempedulikan lagi keseimbangan tanah atau alam, maka tanah atau alam itu akan menimbulkan bencana bagi manusia. Jangan heran sekarang kalau kita melihat setelah adanya penebangan hutan secara besar-besaran di kampung-kampung tertentu, mengakibatkan banjir yang melanda mereka. Atau juga kita memperhatikan sekarang tindakan yang dilakukan oleh kita yang menggunakan racun, obat namanya racun yang digunakan untuk membunuh, katakanlah untuk membunuh rumput. Racun yang digunakan untuk membunuh rumput itu, apabila pada musim kemarau mereka laksanakan untuk membunuh rumput-rumput, kemudian pada musim penghujan, sisa racun yang melekat di dalam tanah atau yang melekat di rumput-rumput itu, dia akan jatuh ke air. Dan apabila racun itu sampai jatuh ke air, banyaklah ikan atau udang-udang itu banyak yang bermati kena racun demikian. Saya melihat sendiri waktu saya pulang ke kampung di Sungai Bau, bahwa sekarang udang tidak ada lagi. Apa sebab udang tidak ada lagi? Kemungkinan itu kena racun yang dilakukan sewaktu mereka meracun rumput yang sebelum ditanam padinya, mereka meracun terlebih dahulu. Nah, racun itulah yang menyebabkan udang
atau ikan-ikan kecil mati. Dan informasi terakhir kemarin waktu saya pulang bulan 2 kemarin, saya melihat ada beberapa tempat yang dulu tidak ada banjir, itu sudah berlaku banjir. Nah, artinya bahwa ada gangguan pada struktur tanah atau struktur alam yang ada di situ, sehingga boleh menyebabkan ketidakbaikan dalam struktur atau mengganggu lingkungan yang ada di tanah dan alam sekitarnya, menyebabkan banyak binatang-binatang yang mati atau tumbuhan-tumbuhan penting, rumput-rumput yang diperlukan oleh manusia banyak yang mati. Nah, jadi ada sedikit pergeseran atau perubahan, ada menurunnya daya daripada tanah, sehingga tanah mungkin bisa saja dia turun dari permukaan air, sehingga air akan mudah untuk masuk ke tanah-tanah yang agak rendah. Saya dulu tidak memikirkan bahwa di dekat rumah Panjang itu katakanlah itu di ladang Empran, tanah datar ya. Dulu jarang sekali terjadi banjir. Nah, sekarang tiap tahun terjadi banjir. Dan kita tanya mengapa banjir? Sama-sama juga mereka tidak tahu, juga tidak bisa menjawab kenapa. Paling hanya menjawabnya adalah bahwa ada hujan yang deras atau hujan yang berkepanjangan. Tapi sama juga pada saat itu juga hujan juga deras dan juga berkepanjangan, tapi jarang banjir. Nah, tanah ini bagi bangsa Daiban, dia bisa menimbulkan suatu perkara yang besar. Maka jangan heran pada saat itu, bagi orang yang tidak memiliki wilayah atau tidak memiliki tanah, mereka akan pergi ke suatu tempat, mencari tempat supaya mereka memiliki tanah dan memiliki wilayah. Nah, kadang-kadang cara pengambilan tanah ini, kalau menurut cerita-cerita, ada cara diambil secara baik, ada juga mengambilnya secara tidak baik. Saya akan mengambilkan cara yang baik. Cara yang baik adalah dengan cara meminta kepada pemilik tanah, yang dilakukan oleh masyarakat kita terdahulu, orang-orang kakek nenek kita terdahulu. Mereka meminta tanah dan wilayah pada suku bangsa yang memiliki tanah dan wilayah, sehingga mereka bisa mendapatkan tanah dan wilayah yang mereka inginkan pada suatu tempat. Nah, dengan demikian adalah tanah ini penting. Kalau tidak ada tanah, maka mereka akan sulit untuk hidup. Bagi kalangan Iban, bagi yang tidak memiliki tanah, itu sama dengan kampar. Kampar itu artinya sama dengan penumpang. Kita tahu penumpang, dia tidak memiliki apa-apa, hanya menumpang. Bukan seperti menumpang pesawat, karena itu bayar. Kalau itu bayar kan. Kalau kita naik pesawat bukan menumpang, namanya membayar. Kalau kita menumpang di rumah orang, itu kalau misalnya kita kos, itu bukan numpang, namanya kos, bayar. Tapi menumpang ini aja, kita tidak memiliki apapun tentang tanah itu, tetapi kita diam di situ dengan pengasihan orang yang punya wilayah atau punya tanah di situ. Nah, bahasa Iban itu menyebutnya sebagai kambar. Kampar. Jadi kampar. Jadi kampar itu kalau kita terjemahan kasarnya ke bahasa Indonesia, itu sama dengan pengemis. Pengemis yang hidup berdasarkan belas kasihan. Jadi dia peminta-minta. Nah, karena itu bagi bangsa Daiban yang tidak memiliki tanah lagi, dia diperkirakan bisa menjadi pengemis kalau mereka tidak ada pekerjaan lain untuk mereka hidup. Kalau mereka tidak bijak dalam menggunakan tanah mereka, kalau mereka tidak menjaga hal tanah mereka, kalau mereka tidak mengatur penggunaan tanah itu secara betul, maka mereka akan menjadi budak atau akan menjadi pengemis di mana mereka berada.
terakhir adalah apa yang ada di atas tanah sekarang yang dimiliki oleh bangsa Daiban. Apakah bisa diambil dengan semerta-merta berdasarkan wilayah yang tertera sekarang? Kalau zaman dulu adalah tidak dibolehkan sembarang-sembarang. Makanya dari satu rumah panjang ke rumah panjang, dulunya ada batas antara rumah panjang satu dengan rumah panjang yang lain. Apabila kita berkeinginan untuk mengambil apa yang ada di atas tanah pada harta orang di rumah panjang itu wilayah mereka, maka kita minta terlebih dahulu. Zaman dulu, zaman musim mengayau dulu, apabila orang mengambil sembarangan yang sukunya tidak dikenal ke wilayah tertentu, maka suku yang bersangkutan yang mengambil harta benda di atas tanah yang dimiliki oleh suku lain, maka kadang-kadang bisa dibunuh mereka. Jadi jangan heran pada saat itu orang yang mengambil harta pada tempat orang lain, upahnya pada zaman dulu itu dibunuh. Mungkin sekarang harus diperhatikan lagi, sebab akan menimbulkan masalah yang besar apabila harta tentang tanah tidak diinformasikan, tidak diatur, tidak ditata, tidak dirundingkan dengan wilayah tetangga-tetangga atau orang-orang yang datang dengan sengaja mengambil harta tanah di atasnya. Hanya tahu mengambil tapi tidak tahu meminta. Hanya tahu mengambil tetapi tidak pernah memberitahu. Hanya tahu mengambil tapi tidak pernah menjaga. Hanya tahu mengambil tapi tidak pernah memelihara. Ini yang berbahaya. Karena mereka hanya taunya mengambil. Itu sama dengan mencuri. Mencuri di wilayah orang. Nah, sekarang kalau sebagai bangsa yang baik, dia tidak bisa mencuri di wilayah orang. Kalau mencuri di wilayah orang, maka akan dikenakan hukum. Karena mereka pelanggaran. Karena mencuri segala sesuatu di wilayah orang itu adalah tidak dibenarkan. Nah, karena mengapa? Karena harta dimiliki oleh orang yang diserahi tugas, yang diserahi oleh orang tua mereka pada saat itu, oleh keturunan mereka, dan diterangkan oleh mereka, sesama mereka dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Sehingga orang yang menempati wilayah di sekitarnya, apabila dia ingin mengambil harta benda di atas tanah yang ada di wilayah orang lain, dia akan memberitahu terlebih dahulu. Apabila diizinkan, maka mereka boleh masuk, dan apabila tidak diizinkan, mereka tidak boleh masuk. Bahkan sekarang saya mendengar ada tempat-tempat tertentu bisa saja kita mengambil, tetapi kita membayar terlebih dahulu dengan ongkos-ongkos tertentu. Mungkin ini pemberitahuan terlebih dahulu kepada orang-orang yang akan mengambil harta benda di atas tanah di wilayah orang lain, sehingga ke depan ini ditata, dikelola, diatur, diberitahukan, dikomunikasikan antara warga satu dengan warga lain, antara pejabat dengan satu pejabat lain, dan pejabat-pejabat yang berkaitan dengan tanah dan wilayah di sekitar ataupun pada peringkat-peringkat pemerintah yang lebih atas. Sehingga orang menggunakan tanah dengan baik, mengambil harta di atas tanah dengan baik. Dengan demikian, hidup secara berkomunitas, secara bersama-sama, bisa harmoni dan boleh tolong-menolong dengan baik. Maka kesejahteraan bersama-sama boleh diterima secara bersama-sama dalam keadaan baik sebagai sesama manusia yang saling menghormati dan mengasihi. Demikian informasi tentang harta tanah yang dimiliki oleh bangsa Daiban. Sekali lagi saya ingin memberikan ucapan selamat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.